Saudara, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali menjalani sidang atas kasus dugaan korupsi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Hari ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi dari pegawai Kementerian Pertanian. Keempatnya adalah Abdul Hafidz, Agung Mahendra, Arif Sofyan, dan Muhammad Yunus. Pada sidang sebelumnya, keempatnya dihadirkan untuk memberi keterangan terkait aliran dana Syahrul Yassin Limpo. Keempatnya menjabarkan kemana saja permintaan dan pengeluaran dana Kementerian Pertanian yang mengalir untuk keperluan pribadi SYL. Dalam sidang lanjutan hari ini, giliran pihak penasihat hukum para terdakwa yang mengajukan pertanyaan kepada para saksi. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Triksi, apa fakta baru yang terungkap dari pemeriksaan keempat saksi pada hari ini? Ya Bella, kalau tadi kami rangkum ada beberapa hal yang menarik sebenarnya ketika para saksi ini kembali melanjutkan persidangan ataupun juga memberikan keterangan. Seperti misalnya tadi ketika ditanyai oleh penasihat hukum apakah para saksi sebenarnya mengetahui bahwa tindakannya ini sudah melanggar aturan tapi tetap melakukan. Nah, dari jawaban para saksi ini rata-rata semuanya menjawab karena mereka terpaksa, ini arahan dari pimpinan, dan bahkan ada satu pegawai yang mengatakan karena mereka tahu ini adalah arahan pimpinan dan juga mereka terpaksa, bahkan ketika mereka mencoba, maksud kami salah satu pegawai mencoba untuk tidak melakukan ataupun mengikuti arahannya, dirinya ini dicopot dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Itu terjadi pada pegawai yang bernama Abdul Hafidz dan juga beberapa temannya yang mendapatkan ganjaran seperti misalnya diturunkan jabatannya ataupun juga dicopot dari jabatan struktural. Tapi ketika ditanya apakah memang sebenarnya ada ancaman ataupun juga ada tuntutan dari pihak-pihak yang meminta mereka untuk melakukan tindakan tersebut, dikatakan memang sebenarnya tidak ada ancaman, tapi ada ganjaran yang tadi dikatakan sudah ada didapatkan oleh Abdul, dan para saksi juga mengatakan bahwa tidak ada keuntungan apapun yang didapatkan maupun juga kenaikan jabatan ketika mereka melakukan ataupun juga meneruskan perintah dari atasannya tersebut. Bahkan dikatakan ini termasuk tambahan kerja begitu ya, bukannya ada bonus ataupun ada apapun yang diberikan ketika mereka sudah melakukan. Nah, lalu kemudian juga yang kami soroti adalah bagaimana tadi ada tanggapan dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, usai mendengarkan dari keterangan para saksi yang dikonfirmasi oleh penasihat hukumnya masing-masing. Syahrul Yassin Limpo ini dalam tanggapannya menanyai kepada para saksi, yakni apakah mereka pernah mendengar ataupun juga mendapatkan perintah langsung dari Syahrul Yassin Limpo untuk meminta uang ataupun juga membayarkan tagihan ataupun hal tertentu. Dikatakan para saksi ini tidak pernah berhubungan langsung dengan Syahrul Yassin Limpo ataupun juga mendapatkan perintah langsung dari Syahrul Yassin Limpo. Tapi kalau misalnya kita melihat dari keterangan-keterangannya bahwa sebenarnya memang para saksi ini mendapatkan perintah dari atasannya. Jadi memang ada jenjang, ada tingkatan-tingkatan sebelum akhirnya mencapai Syahrul Yassin Limpo. Tapi ketika misalnya dilihat dari keterangannya ataupun juga dari hasil kwitansi ataupun juga dari tujuan permintaan-permintaan, memang ini semuanya mengerucut ke permintaan ataupun juga kebutuhan dari Syahrul Yassin Limpo yang juga sudah sebenarnya dijabarkan kemarin dalam persidangan, Bella, yakni dari untuk uang entertainment, lalu kemudian ada pembelian kendaraan, pembelian keperluan SYL dan juga keluarganya, operasional rumah baik di dinas, lalu kemudian juga ada membiayai acara keluarga, membayar tagihan, cicilan, hingga hadiah kondangan yang diberikan dari pihak SYL melalui Kementerian Pertanian. Jadi ada reimburse begitu ya, yang diarahkan untuk bisa memberikan pernikahan ataupun juga undangan-undangan. Nah, kemudian juga tadi yang dibahas dalam persidangan sebelumnya yakni adalah terkait dengan pembayaran umroh. Nah, ini pembayaran umroh cukup
sengit ya tadi dibahas, karena memang dipertanyakan oleh penasihat hukum kenapa sampai totalnya bisa 1 miliar lebih untuk 6 orang, karena dikatakan ini untuk keluarganya SCL. Tapi tadi kembali lagi dipertanyakan, ini sebenarnya hanya keluarga SCL saja atau memang ada rombongan menteri lainnya ataupun juga rombongan dari Kementerian Pertanian maksud kami yang ikut dalam perjalanan tersebut. Nah ini yang tadi sempat dibahas dan juga cukup sengit begitu. Jadi ada bukti-bukti lagi yang tadi diperlihatkan maupun juga dikonfirmasi baik dari jaksa penuntut umum maupun juga dari saksi. Nah sekarang memang kalau saat ini yang sedang berlangsung Bella, yakni ada 4 saksi lagi selain dari 4 saksi yang sudah disebutkan tadi, yakni ada Raden Kiki Mulya Putra selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan Kementan. Lalu ada Aris Andrianto selaku Admin Keuangan Subkoordinator Rumah Tangga Pimpinan Kementan. Ada Ignatius Agus Hendarto, Subkoordinator Pemilihan Biro Umum dan Pengadaan Kementan. Dan terakhir ada Reski Yudhistira Saleh, Koordinator Kearsipan dan Tata Usaha Biro Umum Kementan ataupun juga Kementerian Pertanian. Nah tadi sebelum kami keluar, tadi terakhir ini masih di bagian Raden Kiki Mulya Putra selaku Kepala Subbagian Rumah Tangga Pimpinan Kementerian Pertanian. Ditanyakan oleh hakim terkait dengan pengeluaran dan apa sebenarnya tupoksi dari Raden Kiki Mulya ini dalam Kementerian Pertanian. Kalau dikatakan tadi dirinya ini menarik sekali dipertanyakan ataupun juga diperlihatkan Bella, yakni adalah terkait dengan uang konsumsi ataupun juga uang makan dan minum per harinya dari Syahrul Yassin Limpo baik di rumah dinas maupun juga di kementerian. Kalau dikatakan tadi dijawab oleh Raden Kiki Mulya Putra bahwa setidaknya dalam 1 hari dia harus menyetor atau mentransfer 2 juta rupiah untuk uang makan dan juga minum dari Syahrul Yassin Limpo ketika ada di rumah dinas. Nah sementara ketika ada di kementerian memang ada budget tersendiri yang juga sudah keperluan karena memang itu dalam masa kerja atau masa dinas begitu ya. Jadi memang yang disoroti tadi adalah cukup menarik ketika harus mengeluarkan atau mentransfer uang 2 juta rupiah per harinya untuk konsumsi. Lalu kemudian juga terkait adalah yakni uang hadiah untuk kondangan ataupun juga undangan pernikahan. Kalau dikatakan tadi budgetnya hanya Rp500.000, jadi di atas itu harus dikeluarkan sendiri secara pribadi. Tapi tadi yang menarik adalah bagaimana Kasubag ini menyampaikan bahwa juga menyiapkan hadiah berupa cincin emas. Nah ini harganya tentu sudah di atas Rp500.000, yang tentu ini masih dikonfirmasi lagi, masih dicari lagi ataupun juga didalami dari Pak Hakim untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun juga mengulik apa saja yang sudah menjadi pengeluaran dari Kepala Subbagian Pimpinan Kementerian. Jadi masih kita lihat dan juga kita nantikan Bella dan juga saudara fakta-fakta apa lagi yang kemudian terungkap dalam persidangan saat ini yang masih berlangsung. Triksi, kalau tadi informasi yang Anda berikan adalah fakta-fakta tersebut terkait dengan kebutuhan dari keluarga Syahrul Yassin Limpo. Namun yang masih diperiksa hingga saat ini sebagai saksi adalah pegawai-pegawai dari Kementerian Pertanian. Apakah sudah ada informasi kapan keluarga dari Syahrul Yassin Limpo akan menjadi saksi dalam persidangan? Karena tentunya masyarakat juga ingin mengetahui terkait hal ini. Ya Bella, terkait dengan hal tersebut memang tidak menutup kemungkinan keluarga dari Syahrul Yassin Limpo yang juga kita tahu dalam hal ini menikmati ataupun juga mendapatkan fasilitas dari hasil ataupun juga dari anggaran-anggaran yang memang sudah terbukti ataupun juga tadi sudah disampaikan oleh beberapa saksi baik dari persidangan hari ini maupun juga dari persidangan-persidangan sebelumnya. Namun memang ada urutan yang juga diperhatikan ataupun juga dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian kapan menjadwalkan dan pengeluaran yang diberikan maupun juga dinikmati oleh para keluarganya. Tentu ini kita nantikan juga Bella terkait dengan penjadwalan terhadap pemeriksaan keluarganya, tapi yang jelas saat ini yang masih dikorek dan juga dikulik adalah keuangan ataupun juga aliran dana yang digunakan maupun juga dikumpulkan di dalam Kementerian Pertanian melalui pegawai-pegawainya yang saat ini kita tahu sedang masih berlangsung persidangannya sampai saat ini.
Baik, terima Bella. kasih Valencia Triksi langsung dari Tipikor Jakarta. Kita akan nantikan kapan informasi selanjutnya keluarga akan diperiksa di Tipikor sebagai saksi. Terima kasih Triksi.